Halo YouTuber, kembali lagi di channel Android Explorer. Kali ini saya akan review sekaligus melakukan percobaan charger aki merek Crispo, tipe yang 20 ampere. Charger ini yang saya pakai untuk bisnis jasa setrum aki sehari-hari. Alasan saya waktu membeli charger ini dari harga, merek, ampere yang dihasilkan, lalu kondisi fisik dan berat alatnya saat saya angkat langsung terlihat meyakinkan. Dan tentu saja dari hasil mencari informasi di Google, bagaimana penampakan rangkaian elektronik di dalam chargernya. Coba angkat, bisa nggak? Di video ini juga charger akan saya bongkar, supaya kamu juga tahu bagaimana bagian dalam dari charger ini. Oke lanjut, sekarang kita explore charger ini terlebih dahulu. Charger ini memiliki dua output, yaitu 12 volt untuk aki mobil secara umum dan 24 volt yang biasanya untuk aki truk. Dari dua output tersebut terbagi lagi menjadi beberapa pilihan untuk arus yang digunakan. Ada 5 pilihan dari low sampai high. Yang paling tinggi 20 ampere. Untuk pengaman arus output charger ini sudah menggunakan sekring. Lampu ini menandakan alat sedang dalam kondisi menyala. LCD indikator ini menampilkan arus yang sedang mengalir. Sekarang kita nyalakan dalam kondisi tanpa beban, dengan setelan output 12 volt. Ini dikarenakan alat ini bisa mendeteksi berapa arus yang dibutuhkan oleh aki. Jadi saat tidak ada beban yang besar, maka arus juga mengalir sangat kecil. Akibatnya tegangan juga menyesuaikan. Nanti akan kita ukur berapa tegangannya saat dipakai untuk mencas aki. Begitu juga saat di 24 volt. Saat menggunakan charger ini, sebelum kutub positif dan negatif tersambung ke aki, jangan menyalakan chargernya terlebih dahulu. Karena saat tangan kita menyentuh kutub capitnya, tegangan bisa berubah. Jadi ingat, pasang dulu kutub positif dan negatifnya ke aki, lalu nyalakan chargernya. Oke, kita coba untuk mencas aki. Kendorkan penutup air akinya, supaya gelembung-gelembung udara yang terbentuk saat mencas aki bisa terlepas dengan mudah. Capitkan kutub positif terlebih dahulu, kemudian kutub negatif. Pilih tegangan dan arus yang dibutuhkan. Nyalakan chargernya. Apabila aki normal, maka arus yang ditampilkan pada layar charger akan berangsur turun, dan tegangan aki akan berangsur naik. Itu tandanya charger sedang mengisi aki. Karena level charger di level 1, arus yang mengalir berkisar di 2-5 ampere. Saat charger tersambung dengan aki, tegangan yang dihasilkan seperti berikut. Tapi supaya aki tetap awet, gunakan selalu level arus yang paling kecil. Selalu ya guys. Bagaimana cara kita mengetahui kalau aki sudah penuh? Kalau saya memakai aturan ini, saat tegangan aki sudah mencapai 14,2 volt dalam kondisi di charge, itu artinya sudah penuh. Kalau dari chargernya, teorinya adalah saat arus yang mengalir sudah 0 ampere, artinya aki sudah dalam kondisi penuh. Tapi pernah saya coba, setelah 6 jam lebih, arus masih mengalir di 2 ampere. Sampai akhirnya saya stop karena takut sel-sel aki rusak karena overcharge. Supaya saya tidak terlupa mengecek tegangannya, saya memakai alat ini, voltmeter dengan alarm.
Jadi saat tegangan sudah 14,2 volt, alat ini akan berbunyi, menandakan proses charging sudah selesai. A few minutes later. Tegangan sudah 14,2 volt, charger kita matikan. Tegangan beberapa saat setelah charger dilepas di 13,5 volt. Nanti tegangan ini akan terus turun hingga ke 12,8. Hal seperti normal ya. Setelah 1 jam, kencangkan kembali penutup air aki. Oke, percobaan mencharge aki selesai. Sekarang kita bongkar chargernya. Seperti ini kondisi bagian dalam chargernya. Trafonya ini tergolong besar ya, untuk ukuran 20 ampere, dan beratnya juga mantap. Ini potensiometer untuk menyetel arus yang keluar, mulai dari minimum hingga maksimal. Ini sekring MCB yang biasa digunakan di listrik rumah tangga. Biasanya sekring charger aki hanya menggunakan sekring tabung kaca yang kecil. Jadi ini mantap sih menurut saya, sampai pakai sekring jenis MCB. Kalau yang ini sepertinya dioda, dan ini menggunakan dioda untuk ampere besar. Karena setahu saya untuk charger aki biasanya hanya menggunakan dioda yang kecil, seperti tipe bridge atau sisir. Jadi sekali lagi ini mantap, sampai pakai dioda yang model seperti ini. Ini saklar pengatur tegangan output yang diinginkan, 12 volt atau 24 volt. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat saya membeli charger Crispo ini. Setelah bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Saklar-saklar yang digunakan menurut saya terlalu generik dan kualitasnya kurang bagus. Harusnya bisa lebih bagus lagi. Contoh di potensiometernya. Di awal saya beli, potensiometer ini loss di bagian dalamnya. Jadi saat ini diputar, bagian dalam juga ikut berputar. Akhirnya saya beri lem besi untuk pengunci. Lalu knop plastiknya ini juga sering copot. Udah dirapetin masih copot lagi. Tapi karena setiap charging itu selalu di level 1, knop ini jarang diputar. Yang kedua, knop pemilih tegangan ini feel-nya juga kurang enak. Terkesan kasar dan suatu saat akan patah di bagian dalamnya. Tapi untungnya ini juga jarang diputar, karena tegangan 24 volt hampir tidak pernah dipakai. Yang ketiga, bagian bawah covernya ini terlihat melengkung. Apakah aslinya memang begitu, atau karena terkena beban trafo yang terlalu berat? Sejak saya beli sudah begitu, dan karena melengkung ini, bagian dioda hampir menyentuh plastik trafo. Jadi apakah aslinya memang seperti itu? Ini rencana saya pasang penyekat biar tidak saling bersentuhan. Itu 3 kelemahan yang saya temukan. Selebihnya ini charger mantap banget sih di harga 1,3 jutaan. Tips biar charger awet, saya buatkan kipas pendingin dari bekas komputer. Saya susun seperti ini. Kemudian saat charging, kipas ini saya taruh di samping. Efeknya meski charging aki selama berjam-jam, casing ini masih dingin dan aman terkendali. Kalau tanpa kipas, biasanya bagian atas ini akan terasa cukup panas setelah berjam-jam pemakaian. Oke guys, sekian review lengkap charger aki Crispo output 20 ampere. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu dapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih.